Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita belajar pendalaman tentang seleksi if. Di sini ada suatu cerita dari suatu perusahaan, ya. Nah, kita mau menyelesaikannya dengan menggunakan yang pertama pseudocode. Ya, terlebih di dalamnya menggunakan fungsi if. Baik, teman-teman, ya. Kita buat dahulu algoritma menghitung gaji. Untuk variabelnya, yang pertama ada golongan, kemudian gapok, kemudian tunjangan keluarga, kemudian tunjangan anak, kemudian jumlah anak, kemudian gaji bersih atau gaji B, ya, gaji kotor, pajak, numerik, kemudian status string, kemudian bagian deskripsi. Nah, dari soal di atas sini, Anda terlebih dahulu harus mendefinisikan identifier yang digunakan apa. Yang pertama, golongan. Kedua, gaji pokok. Kemudian, karyawan mendapatkan tunjangan keluarga. Kemudian, karyawan mendapatkan tunjangan anak. Kemudian, tunjangan anak ini akan diberikan apabila dia memiliki anak. Apabila, berarti if, ya. Tunjangan keluarga diberikan apabila menikah. Kemudian karyawan akan memiliki penghasilan bersih di atas 3 juta, maka dikenakan pajak. Nah, jadi kalau ada penghasilan di atas 3 juta, pajaknya 15%. Kemudian di sini ada status menikah, berarti ada status. Jumlah anak, memiliki anak, jana. Ini. Oke. Berarti variabelnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 variabel. Baik. Setelah bagian deklarasi, di tahapan pendefinisian variabel, kita masuk ke bagian deskripsi. Ya. Masuk ke bagian deskripsi. Ya, pertama, yang kita lakukan adalah tahap input. Kita buat penjelas tahapan input. Tahapan input di sini read, misalnya goal, kemudian status, misalnya seperti ini. Jadi boleh kita buat begini, ya, inputkan golongan, koma, status. Karena ada dua yang diinput, kita berikan koma. Oke. Kemudian kita mau mencari gaji karyawan, pemberian gaji berdasarkan golongannya. Nah, tentu yang jadi pertanyaan di sini berapa nilai golongan gitu. Nah, pada pelajaran logika dan algoritma, logik ini Anda asumsikan sendiri. Misalnya golongan 1 gajinya berapa, golongannya 2 gajinya berapa, begitu maksudnya. Ya. Kita anggap misalnya, berarti di sini ada tahapan proses. If goal sama dengan 1 misalnya, then maka, ya, gaji sama dengan 2.500.000. Else
if goal sama dengan 2, then gaji sama dengan misalnya 3.500.000. Ya. Nah, sekarang kita akhiri fungsinya dengan endif. Nah, yang kita gunakan ini adalah if jamak. Jadi pertanyaan di sini, kalau golongan 1 gajinya 2.500.000, golongannya 2 gajinya 3.500.000. Selain dari itu bagaimana? Kita buat misalnya else. Gaji sama dengan 0. Nah, ini baru tahapan proses untuk mendapatkan gaji berdasarkan golongan. Anda pahami dari cerita di atas ini, pemberian gaji berdasarkan golongan tiap karyawan. Ini maksudnya. Pernyataan itu maksudnya ini. Dari mana golongan 1, 2 diperoleh jenisnya, Anda bisa mengasumsikan sendiri. Kemudian setiap karyawan diberikan tunjangan berupa tunjangan keluarga, tunjangan anak apabila menikah dan memiliki anak. Nah, dari pernyataan ini berarti ada tahapan input di sini. Jika menikah, statusnya menikah, maka dia dapat tunjangan keluarga. Jika dia memiliki anak, maka dia mendapatkan tunjangan anak. Sedangkan input masih 2 kita buat di sini. Berarti Anda boleh melakukan tahapan input. Misalnya kita buat di atas ini. Read status, kemudian J anak. Nah, ini. Berarti ada 2 variabel status dengan jumlah anak di input. Ya. Maaf, ini di atas sudah ada status, berarti di sini aja kita buat J anak. Nah, ini kita hilangkan aja. Oke, selanjutnya if status sama dengan menikah, then. Nah, Anda perhatikan status di sini kan dia jenisnya string. Menikah. Menikah itu kan karakter ini. Berarti harus diapit dengan tanda petik 2. Diakhiri dengan tanda petik 2. If statusnya menikah, then diberikan T keluarga. T keluarga maksudnya tunjangan keluarga. Ya. Sama dengan misalnya 0,15 dikali gaji. Maaf, di atas variabelnya apa ya? Oh, gapok, maaf. Di atas variabelnya gapok, berarti di sini harus kita modifikasi. Nah, bagaimana dengan status karyawan yang tidak menikah? T keluarga sama dengan 0. Kemudian kita akhiri dengan endif. Endif ini sama dengan mengakhiri fungsi if. Paham ya, teman-teman? Endif ini mengakhiri fungsi if. Karena dia fungsi if-nya dia di bawah begini, ada else. Ya, berarti seperti ini dia. Mengakhiri fungsi if ini tadi. Sama dengan yang ini. Mengakhiri fungsi if di sini. Jadi, di sini kan banyak ini. Ada else-nya juga ya kan. Ada if-nya lagi gitu. Sebenarnya diakhiri dengan satu saja itu pun bisa gitu. Karena ini satu kesatuan if. Jadi, satu kali endif saja bisa. Ya. Oke. Jadi ini untuk mendapatkan tunjangan keluarga. Ya. Apabila memiliki anak, kalau memiliki anak maka, oke, pertanyaannya, dari mana datangnya 15% tunjangan keluarga? Sebenarnya sederhana saja, Anda asumsikan sendiri. Inti dari cerita ini adalah karyawan itu diberikan tunjangan keluarga gitu. Apabila menikah, berapa tunjangannya? Anda boleh asumsikan sendiri. Intinya ceritanya kalau dia menikah dapat tunjangan keluarga. Itu intinya. Oke. Jumlah anak sudah diinputkan di atas. Maka dibuat di sini if J anak
di atas dari 0, maka diberikan T anak. Maksudnya tunjangan anak. Tunjangan anak kita asumsikan 10% dikali gapo. Else and if. T anak sama dengan 0. Jadi teman-teman, kita gunakan di sini adalah if ganda. Sama dengan ini. Ini if ganda. Sedangkan ini adalah if jamak. Baik ya teman-teman, kita udah dapat tunjangan keluarga, kita udah dapat tunjangan anak kalau dia menikah dan memiliki anak. Kemudian karyawan yang memiliki penghasilan bersih di atas 3 juta, berarti gaji bersih misalnya. Berarti bagaimana cara mendapatkan gaji bersih? Ya, sebenarnya kalian pahami alur ceritanya. Di sini sudah ada tunjangan keluarga, sudah ada gaji pokok, sudah ada tunjangan anak. Ini semua kan dianggap dia dianggap itu adalah gaji yang akan diberikan kepada karyawan tadi. Ya, berarti di sini kita buat totalnya. Gaji kotor sama dengan gapo ditambah T keluarga ditambah T anak. Nah, jadi di sini sebenarnya gaji kotor ya. Berarti di sini gaji kotor. Di sini soalnya gaji bersih. Seharusnya ini gaji kotor ya. Gaji kotor di atas 3 juta, berarti dia dikenakan pajak. Nah, berarti if gaji kotor di atas 3 juta, nah ini maksudnya, then pajak diperoleh nilainya 0,15 dikali gaji kotor. Else and if. Gaji kotor sama dengan 0. Kemudian, untuk mendapatkan gaji bersih, maka gaji kotor dikurangi pajak. Nah, ini maksudnya gaji bersih, yaitu gaji kotor dikurangi pajak. Jadi, semua data yang ada di sini sudah ada nilainya, kita harus tampilkan. Berarti di sini teman-teman kita buat tahapan output. Kita lakukan write. Nah, kita apa dulu kita tampilkan? Ada gaji pokok, berarti write gapo. Kemudian apa lagi? T keluarga. Kemudian T anak. Kemudian gaji kotor. Kemudian pajak. Kemudian gaji bersih. Nah, inilah dia teman-teman. Ya, hasil dari analisa kita terhadap cerita yang ini, ya. Cerita yang seperti ini. Jadi yang harus Anda pahami di logika dan algoritma itu, logika itu Anda harus memahami logiknya dahulu. Logiknya itu maksudnya yang masuk di akal gitu. Tadi kan dikatakan di sini penghasilan bersih di atas 3 juta. Sebenarnya itu penghasilan kotor. Karena kalau udah penghasilan bersih, itu sudah diberikan pengurangan terhadap semua beban, seperti beban pajak. Berarti kan udah dikurangi dari yang gaji kotor. Gaji bersih itu yang bersih diterima oleh karyawan. Itu maksud pemahamannya. Sama juga seperti ini, setiap golongan karyawan akan mendapatkan gaji pokok gitu. Nah, di soal ini kan tidak dijelaskan. Ya, di soal tidak dijelaskan berapa golongannya. Sebenarnya Anda bisa asumsikan sendiri seperti ini. Paham ya teman-teman? Anda bisa asumsikan seperti ini gitu. Nah, oke. Jadi kalau kita lihat di sini, ya. Nah, kalau kita lihat di sini,
Ya, seharusnya Anda sudah memahami alur dari algoritma ini. Ya. Ada tahapan input, ada tahapan proses, ada tahapan output. Kalau kita lihat variabel yang ditampilkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Variabel yang diinputkan ada 3, 1, 2, 3. Ya kan, berarti ada 9 variabel. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 variabel. Jadi variabel output ini teman-teman sebenarnya sama juga dikatakan dengan proses, karena ini semuanya diproses. Paham ya teman-teman? Mudah-mudahan dari pseudocode yang saya buat ini bisa memberikan pemahaman kepada teman-teman yang belajar logika dan algoritma. Baik. Mungkin di sini ada pertanyaan. Bagaimana membuat ini menjadi menggunakan flowchart misalnya, ya teman-teman. Baik, di sini saya contohkan saja, ya contoh. Misalnya yang ini, teman-teman, ini. Ya, kita mencontohkan flowchart yang ini. Ini saya buat bold. Ya. Saya buat bold, kemudian kita tidak mulai dari start ya teman-teman. Kita mulai dari yang di boldnya saja. Bagaimana misalnya ini. Ini misalnya alurnya dari atas. Kemudian kita buat if. If itu simbolnya lupis. Seperti ini. Oke. J anak. Sama dengan 0. Maksudnya besar dari 0. Nah, ini seperti ini ya, teman. Jika jumlah anak, kenapa tidak ada if-nya? Ya. Karena simbol ini sendiri pun artinya if, jika, kondisi. Ya, simbol ini artinya if ya, teman-teman. Dan kondisi ini ada bagian benar, true, ada bagian false, ya. Jadi bagian benar kita buat prosesnya tunjangan anak itu diperoleh dari 0,1. 0,1 artinya 10%. Gapok. Nah, ini ya. Kemudian kita buat lagi yang kalau dia tidak memiliki anak. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Baik, seperti ini. Kemudian untuk mengakhiri if-nya, seperti ini ya teman-teman.
Nah, kita berikan simbol yang kecil, misalnya seperti ini. Nah, ini mengartikan dia oke. Selanjutnya dia, nah ini dia teman-teman. Jadi ini jangan lupa harus diberikan di sini yes, atau dikenal dengan hasilnya true, misalnya begitu. Itu ya teman-teman. Ini true, berarti yang ini adalah false. Paham ya teman-teman? Nah, inilah dia gambar if jamak. Ya. Kita ulang lagi. Jika jumlah anak di atas 0, berarti dia memiliki anak ya teman-teman. 1 misalnya, berarti mendapatkan tunjangan anak. Ini yang diproses bagian true gitu. Then ini kan artinya maka. Jika anak di atas lebih dari 0, maka dia mendapatkan tunjangan anak. Inilah dia. Else itu atau, ya. Atau berarti atau ini sebenarnya kondisi yang salah. Yang ini adalah kondisi yang benar, yang ini adalah kondisi yang salah. Else maka jumlah anaknya 0. Ini dia teman-teman. And if ini mengakhiri. Berarti selanjutnya di bawah ini adalah ini dia prosesnya. Paham ya teman-teman ya? Nah, seperti itu ya teman-teman. Ya. Jadi ini adalah gambaran flowchart untuk yang if ganda. Ya, untuk yang if ganda gitu. Nah, bagaimana kalau misalnya flowchartnya untuk yang if jamak seperti ini? Sebenarnya tidak jauh berbeda, teman-teman. Ya. Misalnya saya buat seperti ini. Di sini saya buat goal sama dengan 1. Sini goal sama dengan 2. Berarti kalau dia masuk ke false, berarti kan dia harus begini teman-teman. Jadi kalau misalnya dia true, berarti dia ada di sini bagian yang benar. Kemudian di sini bagian yang benar untuk golongannya 2. Untuk golongannya 2 di bagian ini. Nah, di bagian ini untuk golongannya yang 2 teman-teman ya. Nah, di sini saya berikan contohnya 1 misalnya. Gapok sama dengan 3.500.000. Ya, teman-teman ini ya. Nah, berarti untuk golongannya yang salah, kalau else berarti kan di sini. Gapoknya 0. Nah, berarti nggak ada gaji pokoknya karena golongannya salah input. Kalau yang benar untuk yang ini berarti gaji pokoknya 2.500.000. Nah, inilah dia untuk fungsi if jamak. If jamak itu lebih dari satu kondisi, golongan 1, golongan 2,
Else if, ini maksudnya else if, ketemu if lagi dia. Kalau else berarti else gopoknya 0, gini deh, gopoknya 0. Nah, paham ya teman-teman ya? Semoga bisa dipahami dari penjelasan saya. Saya tidak memunculkan lagi flowchart itu mulai dari start. Saya yakin Anda bisa membuatnya start, karena pembelajaran yang baru itu yang di sini. Ya, if jamak, if ganda dengan if tunggal. Kalau if tunggal ya nggak ada ininya, satu proses ini nggak ada, langsung aja dia ke bawah. Nah itu teman-teman ya. Mudah-mudahan pelajaran untuk hari ini bisa dipahami. Ya, mohon maaf jika ada mau diskusi bisa di komentar di bawah. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan kepada teman-teman semuanya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.